Pada 26 Disember 2004, jam 8 pagi, sebuah gempa melanda Melavur. 5 hingga 10 minit kemudian, sebuah tsunami datang dan menghentam desa-desa. Ketika gelombang pertama datang, airnya masih biru. Di gelombang kedua datang, airnya sudah hitam karena tanah dan lumpur. Orang-orang berlarian dan ramai orang hilang dan banyak rumah-rumah yang hancur. Melavur membutuhkan beberapa tahun untuk bangkit dari bencana ini. Banyak desa-desa yang masih trauma dan takut dengan laut. 6,5 tahun kemudian, kami datang ke Melavur dan melihat orang-orang di sana memberi semangat, motivasi dan inspirasi kepada orang lain untuk membuat hidup mereka menjadi baik. Ramai orang yang tinggal di pinggir pantai bekerja sebagai nelayan. Di sebuah desa kecil bernama Langung, kami menemukan seorang yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau nama tuh Anhar, Anhar. ya. Umur Bapak? Umur lebih 51 tahun. Umur 51 tahun, Pak. Kalau keluarga Bapak, Bapak punya berapa anak, Pak? Kalau anak alhamdulillah ada 5. 5. Kalau boleh tahu berapa yang laki, berapa yang cewek, Pak? Iya. Kalau yang laki itu ya ada 4 ya. Laki 4, 4. berarti perempuan 1. Perempuan 1. Kerja Bapak apa, Pak? Kalau kerja kita yaitu pengusaha di nelayan. Pengusaha di nelayan? Iya. Oh. Pak Anhar adalah salah seorang nelayan yang mata pencariannya tergugat setelah tsunami. Dia merasakan bahawa masyarakat nelayan membutuhkan seorang untuk memberi semangat dan mulai kehidupan baru. Ia aktif membantu warga bangkit semula pasca tsunami. Setelah tsunami ini kan kita nengok masyarakat ekonominya hanya seperti biasa-biasa, hanya untuk mencukupi kehidupan aja. Beda dengan sebelum tsunami. Sebelum tsunami mereka tuh di sini tempat pacuan ekonominya, tempat memacu ekonomi di sini. Jadi mereka tuh beraktivitas setengah hari itu udah membuahkan hasil yang maksimal. Setengah hari ya, apalagi sampai 1 hari. Jadi mereka itu khususnya masyarakat Desa Langung, umumnya Kecamatan Merbau, itu menginginkan pantai ini dikelola seperti sedia kala, gitu. Mau inspirasi Bapak? Iya. Kalau inspirasi kita tuh kan yang pertama sekali ya kita beri semangat kepada mereka. Yang pertama sekali itu tugas kita. Yang kedua membawa mereka tuh jangan takut dalam bermasalah. Sebab ini kan satu musibah kan masalah ini. Nah, kita supaya mengeluarkan mereka dari bermasalah itu upaya apa yang kita lakukan, itulah salah satunya mendekati mereka, memberi semangat juang kepada mereka, ya kan? Jangan sampai mereka tuh ya termenung, diam dan stres. Itu partisipasi daripada kita. Bapak memberi semangat kepada mereka. Iya, motivasi yang terutama sekali, motivasi. Banyak LSM dengan cepat memberikan bantuan setelah tsunami. Mereka menyediakan fasilitas seperti perumahan dan sembako. Warga Melavur memainkan satu peranan penting pasca tsunami. Adalah Bustamius. Bustamius. Ya. Umur Bapak? Umur 44 tahun. Umur Bapak 44 tahun. Ya. Kalau keluarga Bapak punya anak berapa, istri? Itu istri 1, anak 3, 2 perempuan, 1 laki. Istri 1, Ya. anak 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Ya. Kalau kerja Bapak apa, Pak? Sebelum tsunami kerja saya adalah sebagai pedagang ikan keliling. Sebagai pedagang ikan keliling kampung lah. Keliling kampung, berarti Ya. Bapak keliling kampung untuk menjual ikan. Ya. Kalau sesudah tsunami? Udah tuh waktu kena tsunami itu kerja saya sama sekali sama orang-orang NGO yang dari luar. Yang saya kelola waktu itu adalah diberikan oleh orang Mercy Corps itu 2 buah sinso untuk pemotongan kayu yang ada di jalan.
Udah tuh pun untuk membersihkan kampung-kampung apa nanti rumah-rumah yang tertimpa pohon-pohon kayu. Udah selesai itu sekitar 1 tahun lah kita bilang, kan? Ada nggak yang membuat Bapak ragu bisa selamat dari tsunami dulu, Pak? Yang membuat Bapak takut atau Pak? Ada dulu Pak tsunami? Karena waktu kejadian tsunami itu, waktu kami pulang ke rumah sini, yang ada dalam pemikiran saya itu, ini nggak mungkin lagi akan terbantu kampung ini, nggak mungkin lagi masyarakat pulang ke kampung sini. Karena saya tengok rumah-rumah udah habis semua, udah tuh lumpur-lumpur udah ke kampung semua. Tapi dengan adanya ilham Tuhan, ada bantuan dari orang-orang NGO dari luar masuk ke sini, dia bantu kita, makanya kita bisa pulang lagi. Oh, kalau kayak mana cara Bapak mengatasi keraguan loh, Pak? Itulah kita, kayak mana kita bilang, tadi dengan hari-hari kita ajak masyarakat, adik pulanglah ke kampung, karena kayak mana, walaupun kampung orang kita enak, tapi lebih baik kita ke kampung sendiri Bapak, juga. Berarti Bapak mengajak warga kampung Ya, kembali tinggal di kampung Awak. Ya. Untuk kedepannya inspirasi Bapak. Ya, kalau saya punya harapan untuk ke depan tuh, itulah kayak mana kita bilang, seperti kita bilang tadi, sekarang kami ke sawahnya kan nggak ada lagi kan. Jadi kalau bisa, itulah di mana lahan kami yang kemarin tuh udah tertimpa musibah tsunami kan. Jadi itulah karena NGO nggak ada lagi, karena kami pun waktu mau nanam padi itu nggak bisa lagi karena sawahnya udah rusak. Pertanyaan untuk tsunami, Pak, bisa Bapak waktu misalnya dulu kayak Bapak bilang tadi kan, sampan udah tenggelam, Bapak kuras lagi ya. Bapak tuh kekuatan Bapak melakukan itu teringat apa, Pak? Teringat istri mungkin kayak Bapak bilang tadi? Yang teringat saya waktu itu adalah saya minta bantuan sama Allah yang pertama sekali saya bisa selamat, bisa saya selamatkan keluarga saya, yang pertama sekali adalah anak saya yang paling kecil. Kalau mimpi ke depan itulah kayak mana kita bilang, adik harapan saya sama generasi lah kayak gini kan. Adik bisalah mempertimbangkan kami ini masyarakat kayak mana jalan yang terbaik. Itu yang saya mohon yang terutama sekali, kalau misalnya nanti orang-orang ini jadi pejabat-pejabat, jangan sampai ada lagi korupsi di masyarakat. Kalau harapan saya itulah kayak mana kita bilang, kalau misalnya seperti apa namanya itu, seperti gotong royong kita tingkatkan kan. Kaum wanita juga bisa menjadi seorang sumber inspirasi. Nama Eka Hayati, umur 30. Sudah berkeluarga. Kakak cuma punya anak 1, baru punya anak 1. Sekarang bergabung di LSM. Sudah lama ya? Karena saya 2 bulan ini sakit, jadi tidak. Bisa nggak Kakak ceritakan sih pengalaman Kakak di situ? Kan di sini ada juga ditulis, setiap ada kegiatan di desa, Kakak perwakilan dari kaum wanita. Kan selain bergabung di LSM juga aktif di desa ya, seperti kegiatan masyarakat penanggulangan bencana, kelompok masyarakat penanggulangan bencana. Jadi ya otomatis Kakak harus berbagi waktu dengan pekerjaan sendiri gitu kan. Kalau boleh tahu kayak mana cara Kakak mengatasinya untuk kembali bangkit setelah tsunami, Kak? Ya pelan-pelan, kita nggak pernah terpikir bisa bangkit kembali ya. Maksudnya ya awalnya kita hanya ya mencari, kakak masih punya saudara selain di daerah sini, masih punya saudara di tempat yang tidak terkena tsunami gitu. Jadi kakak berpikir akan berpindah dari kampung sini ke tempat nenek gitu kan, tempat saudara. Kita akan membangun kehidupan di sana karena di sana masih ada aset yang bisa kita buat untuk menjadi satu, maksudnya untuk mencari ekonomi, sumber penghidupan yang baru gitu. Nah ternyata setelah itu ya berdatangan NGO, kemudian ada bantuan, kemudian dari situ kita mulai bangkit kembali gitu kan, mulai bersemangat kembali, dan kemudian juga kakak bisa bergabung di satu LSM. Inspirasi Kakak atau semangat
kekuatan kedua kakak bisa menjalani semua nih apa? Ya kita tidak harus terpuruk selamanya ya, maksudnya harus bangkit, kita masih punya penghidupan gitu. Berarti kakak, kekuatan kakak berpikir masih ada kesempatan untuk bangkit? Iya, tidak mungkin selamanya Tuhan memberikan musibah yang seperti ini. Ada nggak keraguan dalam diri kakak waktu tsunami itu kalau kita nih nggak bisa bangkit lagi? Oh ada, waktu Ada. ketika itu ada. Ada. Kenapa kakak bisa berpikir itu kak? Ya karena gejolak tsunami yang sangat dahsyat, seakan-akan kita nggak hidup lagi, maksudnya ombak tsunami yang memang dengan mata kepala kita lihat sendiri itu sangat dahsyat, seakan kita juga akan meregang nyawa di situ, jadi nggak ada pengharapan lagi untuk hidup. Berarti kakak ragu Ya harapannya ya musibah-musibah yang ini kita bisa petakan dari sekarang, maksudnya tidak terjadi kayak tsunami. Waktu tsunami kan tidak pernah ada orang yang bahwa akan terjadi tsunami gitu, nggak ada persiapan dini gitu kan. Kalau sekarang kan sudah dengan pengalaman, dengan proses kejadian-kejadian yang pernah kita lalui, itu sudah membuka pemikiran orang-orang untuk bisa melihat ini akan terjadi bencana, sehingga akan mengurangi dampak itu. harapan kakak untuk kampung sini kak? Ya harapannya kalau untuk kampung kita ini bisa bangkit secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, mungkin sudah bisa mandiri ya. Oh. Ya Tuhan telah memberikan musibah kepada kita, tapi tidak selamanya musibah itu akan ditimpakan kepada kita. Kita harus bangkit. Maksudnya kita melihat ke belakang itu hanya sebagai pengalaman kita, tapi harus melihat ke depan untuk kita bangkit lagi. Yang susah itu kak? Ketika ingin membantu masyarakatnya, ada nggak yang hambatan-hambatannya kak? Terutama kapasitas kita sendiri tidak untuk cara penyampaian, cara supaya orang memahami tentang apa yang maksud itu masih kurang kita kapasitas diri kita sendiri. Mungkin hanya untuk masih mampu kita membangkitkan semangat untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain masih kurang kapasitas mungkin. Orang dipindahkan ke tenda atau barak setelah tsunami karena rumah mereka hancur. Namun di dalam barak ada warga yang masih berhasil memanfaatkan waktu mereka. Nama saya Hermiana, umur kurang lebih 39 tahun. 39. Kalau keluarga ibu, suami, anak ada berapa ibu? Suami masih ada, anak 3. 1 perempuan, 2 laki. Kalau kerja ibu sehari-hari apa bu? Memang menjahit kasap. Kami udah ada bantuan mau 1 bulan udah kerja di Payalumpat. Ya. 1 bulan sudah tsunami kakak udah mulai? Iya, bekerja terus kami. Cara kerja tuh gimana? Apa kakak memberi lowongan kerja ke orang lain? Iya, udah ada bantuan itu kakak cari-cari anggota yang di Cedera udah kenal, di Payalumpat kenal, siapa yang mau ambillah modal di sana. Kalau nggak ada kerja nggak usah ambil, kan sayang, gitu. Kerja orang tuh. Udah tuh NGO itu nih berhasil ya sampai dapat koperasi. Di sini ada MCC bantuan udah masuk ke Cok Darat. Ini udah 2 kakak kedua, nggak sanggup lah. Sampai ke Payalumpat, saya kan niat saya yang bekerja ini gitu. Kayak mana kita bekerja ini nggak ada modal kan? Sampai ke sana saya berniat, orang di Payalumpat itu udah niat besok saya mau pergi ke sana ke kebun karet untuk cari modal selama kasap ini. Ya, udah sore dijemput orang tua di desa Payalumpat itu, suruh datang ke masjid. Memang ada orang yang mengasih bantuan, mau bekerja lagi, orang tuh bilang kan, orang barat lah kan, pokoknya orang ini, iya, udah tuh mau niat kakak bilang kan. Udah tuh saya mau dari karet, mau cari modal lagi nih. Kalau kami kasih bantuan mau. Udah tuh besok dikasih
kasihlah modal. MCC itu lokal, nggak tahu kan, tapi nggak apalah. Kakak bilang sama anggota, mau anggota 15 kan, udah tuh dek kan dikasih berapa unting, modal unting kasap itu 5 unting. Marahlah anggota kakak, apa ini bantuan kecil sekali, kayak mana kita buat? Orang tuh nggak apa-apa, kakak bilang nanti buat ini dulu hiasan kecil-kecil, nanti udah tuh mungkin orang kan dilihat pekerjaan kita dikasih lagi. Pokoknya ini kan jangan ditaruh, jangan nggak ada dibuat. Kalau nggak ada dibuat, saya minta cari anggota lain. Udah tuh dek kan, kami sampai insya Allah berhasil lah, orang tuh bilang sampai MCC bantuan kan, masuk Mercy Corps lagi, dibantu lagi kami. Memang orang tuh bilang di Jakarta itu memang kelompok kami yang berhasil, tapi kakak nggak tahu apa berhasil nggak. Pokoknya kakak bekerja, yang nilai kita kan orang. Biar kita, oh kakak berhasil, enggak kakak biasa saja, kakak cari uang kayak mana kan. Kalau buat kakak tuh nggak menyerah, apa kakak teringat apa masa depan anak itu kak? Ya, masa depan anak, hidup kita kalau punya ada uang enak aman gitu. Kalau nggak ada punya uang kan nggak aman, mau makan apa itu nggak bisa. Ya nasihat, kalau kita rajin kan kita tentu menang gitu kan. Ada nggak keraguan, misalnya kakak ragu bisa lewati tsunami itu kak? Perasaan kak, ada nggak ragu itu kak? Kakak nekat ini. Yang penting kita kalau ikhtiar wajibun, kalau bahasa orang Islam kan, kita ikhtiar itu semaksimal mungkin. Kayak mana? Nggak ada ragu-ragu. Oh, berarti nggak ada keraguan sih? Nggak. Memang kalau naas itu memang udah ajalnya ya. Kakak punya nggak harapan ke depannya untuk diri kakak sendiri khususnya? Ya punya lah. Harapan apa kak? Ya saya berniat, misalnya udah ada anak bisa bersekolah, jangan nganggur lah kalau ada umur panjang. Saya berniat itu. Oh, harapan kakak anak nanti jadi orang sukses? Iya, misalnya suami kami nggak ada, misalnya nggak ada uang kan, ada waktu putus uang suami kan, kami bantu suami, ya, gitu, sambilan sekolah anak. Niat kakak harus sukses semua. Kalau nggak mau, misalnya ada jahit sekarang, ada. Kamu kakak tanya, ada jahit, kakak mau ini tolong bantu bentar, boleh. Dari semua hal yang musnah diterjang tsunami, tidak semua impian warga di desa hancur. Untuk seorang wanita yang mementingkan pendidikan, itu sangat luar biasa baginya untuk mengejar impiannya. Nama saya Siti Handayani, umur 40 tahun. Keluarga saya atau anak saya 4 orang. Yang tua tahun ini udah tamat SMA. Yang kedua sudah tamat MSen, sekarang sedang di pesantren. Yang ketiga kelas 3 SD. Yang keempat sekolah TK. Pekerjaan suami seorang pengemudi atau sopir. Setelah tsunami melanda, ramai orang kehilangan rumah mereka dan harus tinggal di tenda dan barak. Ibu Siti melihat bahawa ada kesempatan baginya untuk memanfaatkan pelatihannya di bidang pendidikan dan mengejar minatnya dalam mendirikan sebuah taman kanak-kanak. Dengan bantuan dan dukungan dari suaminya, beliau kini mengurus sebuah TK di gedung yang dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran. Iya, pelan-pelan ya, jatuh nak. Iya, yang pertama kita kan alhamdulillah waktu kejadian tsunami itu alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, dan saya kenapa bisa bertahan karena saya yang pertama mungkin musibah ini adalah suatu cobaan ya, suatu cobaan agar kita manusia ini tahan atau tidak gitu ya. Tapi menurut saya itu cobaan.
barang siapa yang beriman tentu dia akan menjadi sabar ya, menjadi tabah dan tawakal. Saya bertahan karena pertama saya mempunyai keluarga dan alhamdulillah keluarga saya itu ketika tsunami masih diberi umur panjang, selamat hingga saat ini. Ibu berikan kepada orang Ibu, apa? Ibu menolong orang itu apa ada tsunami Ibu? Beri semangat kepada orang. Iya, insya Allah semampu saya, yaitu dengan adanya memberikan semangat-semangat ya, seperti mengadakan kegiatan-kegiatan untuk bangkit kembali, seperti kegiatan anak-anak ya, biar anak-anak itu tidak trauma lagi menghadapi musibah yang telah dialaminya. Ya. Ibu ada orang yang membutuhkan itu? Mungkin waktu itu kami kan tinggal di barak ya. Kebetulan waktu itu kan sekolah masih belum, istilahnya sekolah masih belum sempurna waktu itu ya. Apalagi tingkat anak-anak kan belum begitu mapan waktu itu kan. Jadi ya mungkin anak-anak itu perlu hiburan, perlu bimbingan, perlu nasihat-nasihat. Mungkin dari kita mungkin ya mereka membutuhkan gitu. Jadi kita berusaha untuk menawarkan jasa kita untuk agar anak mau kumpul, diadakan suatu permainan-permainan yang tujuannya untuk menghibur, di samping menghibur juga untuk menghilangkan rasa trauma, ketakutan tentang tsunami yang sudah dialaminya, juga untuk supaya bisa bergabung, berkawan gitu, berteman kembali seperti semula sebelum ada musibah. Iya. Apa yang membuat Ibu tuh nggak menyerah, Bu? Iya. Menghadapi tsunami. Saya insya Allah bersemangat karena saya mempunyai sebuah cita-cita, yaitu yang terutama sekali yaitu untuk membesarkan anak-anak dan kepengin anak-anak saya ke depan menjadi orang yang sukses. Usaha tanggap darurat pasca tsunami diselenggarakan secara masif seperti tsunami yang melanda Melavau. Seorang pemimpin dibutuhkan untuk mengambil tanggungjawab yang berat itu. Saya nama Teku Ahmad Dade. Saya adalah waktu tsunami, 1 tahun sebelum tsunami dan 2 tahun setelah tsunami adalah camat di kota ini, kota Melavau, yang berpenduduk sekitar 70.000 orang. Jadi saya ini seperti wali kota atau mayor, tapi saya tidak dipilih, tetapi saya hanya ditunjuk oleh atasan saya, yaitu Bapak Bupati. Kemudian saya mengatakan kepada masyarakat bahwa bagi kita yang masih hidup ini, pasti Allah akan mengganti semua dan akan menolong kita. Nyatanya banyak orang-orang datang membantu. Pertama didirikan yang namanya barak, kemudian setelah barak juga didirikan rumah-rumah rumah-rumah permanen. Kemudian kita juga minta kepada masyarakat bahwa yang sudah meninggal, mereka sudah mendapatkan hak mereka, sudah diberikan ampunan oleh Allah dan SWT. Kita yang hidup ini supaya tidak larut dalam kesedihan, kita harus membangun diri lagi. Alhamdulillah karena banyak NGO yang membantu ya. Akhirnya masyarakat Aceh Barat bisa bangkit kembali untuk memulai kehidupannya kembali. Ya, waktu itu sebenarnya saya setelah tsunami saya sebenarnya ada keinginan untuk mengundurkan diri dari camat waktu itu. Karena saya lihat kondisi memang tidak memungkinkan. Kemudian persoalan yang terlalu besar yang harus saya hadapi. Jadi saya pernah terbetik di berita saya ingin mengundurkan diri. Dengan kata lain, saya ingin melarikan diri dari tugas saya sebagai seorang camat. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang sangat berpengaruh di kota ini. Kemudian saya juga seorang Muslim. Kemudian juga saya seorang yang sangat dikenal di kota ini. Kemudian ada beberapa daripada staf-staf saya yang datang ke rumah yang mengatakan bahwa Pak Dade,
Anda harus segera balik ke kota, karena kota sekarang dalam keadaan kacau balau, tidak ada yang mengendalikan. Jadi terakhir saya membatalkan niat saya untuk mengundurkan diri, karena waktu itu saya juga lihat saya banyak persoalan pribadi yang harus saya hadapi. Seluruh keluarga saya adalah mereka yang tinggal di daerah tsunami dan seluruh rumah mereka rusak. Ya, jadi seluruh rumah mereka rusak. Saya harus memperhatikan adik saya, kemudian abang saya dan saya sendiri, tempat tinggal mereka bagaimana dan sebagainya. Saya juga mempunyai persoalan-persoalan yang sangat berat yang harus saya hadapi. Karena saya juga kehilangan harta benda, saya kehilangan mobil, saya kehilangan ibu mertua saya. Kemudian saya juga harus memikirkan nasib daripada adik-adik istri dan kakak-kakak daripada istri saya. Tapi terakhir, karena banyak orang datang, ya, saya buka kantor dan banyak orang datang dari Singapura, dari luar negeri dan lain sebagainya yang memberi. Mereka datang itu bukan hanya ingin membantu masyarakat saya, tapi mereka juga membantu diri saya secara personality. Artinya secara personal mereka juga membantu saya. Artinya begini, kalau terjadi gempa-gempa setelah itu, saya biasanya trauma, takut dan sebagainya. Mereka sering datang ke rumah, memberikan semangat, ya, memberikan masukan-masukan. Malah mereka diantaranya ada yang mengurut saya misalnya, kan, supaya saya menjadi orang yang tenang, orang yang sabar. Tapi juga karena saya juga terus ada beberapa terus mendalami agama dan sebagainya, membuat saya tetap harus kuat. Dan saya pikir kalau tidak saya yang mengambil alih kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini pasca terjadi gempa, mungkin tidak ada karena orang lain mau. Jadi seperti terakhir saya bertekad, saya harus maju ke depan untuk memperbaiki bersama-sama masyarakat untuk memperkuat diri mereka untuk menghadapi cobaan ini. Karena waktu itu kami tidak tahu bahwa kami akan diganti dengan rumah, kami tidak tahu kami akan dibantu dengan uang, kami tidak tahu kami akan dibantu karena tidak ada masa depan waktu itu. Kami melihat tidak ada masa depan. Ini kalau tidak bersama-sama masyarakat, kami harus mengurai masa depan ini, maka tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Tapi alhamdulillah Allah mengutus orang dari seluruh dunia untuk membantu masyarakat Aceh Barat. Nah, itu mungkin. Ya, tentunya saya sangat berharap agar pertama masyarakat kami di Aceh Barat ini, yang pertama mereka lebih sadar akan kebencanaan tersebut. Artinya mereka perlu mengerti tentang kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi risiko bencana. Seandainya dulu kita memiliki badan penanggulangan bencana seperti yang saya pimpin sekarang ini, atau masyarakat kita tahu teknik-teknik pengurangan risiko bencana, tentunya masih banyak masyarakat seperti saya sendiri. Saya masih bisa duduk dengan ibu saya sampai sekarang karena dia tidak akan meninggal. Kemudian dengan orang-orang yang kami kasihi masih ada di sini. Tapi persoalannya ketika itu kami tidak punya pengetahuan sama sekali tentang masalah kebencanaan. Jadi kami sangat berharap agar masyarakat terus mempelajari, menggali, mengikuti seluruh simulasi, seluruh aturan, informasi tentang persoalan-persoalan tsunami ini, sehingga ke depan kalau terjadi tsunami lagi kita akan lebih siap. Yang kedua, masyarakat mohon agar tidak tergantung kepada sektor-sektor yang bersifat menggaji, tapi marilah kita berusaha ya menggarap tanah. Kita punya tanah yang luas, kita punya sawah yang luas, kita juga mempunyai laut yang luas. Mari kita bekerja keras untuk mewujudkan mencari ekonomi kita. Jangan hanya tergantung daripada bantuan luar negeri, bantuan orang lain, ya. Hanya kerja di pemerintahan, hanya mengharapkan proyek-proyek kegiatan-kegiatan yang bersifat pemerintahan. Mungkin itu harapan saya bagi masyarakat. Ya, mungkin ingin saya sampaikan kepada warga semua bahwa khususnya dalam masalah penanganan bencana ini, marilah kita jangan menitik beratkan kepada reaksi, tetapi lebih menitik beratkan kepada proaktif, ya, bukan kepada yang bersifat reaktif. Kemudian lebih mengutamakan kepada proses pengurangan risiko bencana daripada proses penanganan kebencanaan kedaruratan.
dan mohon kepada masyarakat lebih mengaktifkan dirinya dalam bidang kebencanaan dibandingkan dengan pemerintah. Jadi tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja. Sedikit-sedikit ada bencana harus pemerintah yang memberikan ini, memberikan itu. Tidak seperti itu, tapi masyarakat juga harus mempunyai kekebalan dan ketahanan sendiri. Punya umur nek berapa nek? Ya, ambek tanya. Oh, kedua. Ha? Nek, nah anak nek. Nah, dua anak. Dua anak, si dua agam, si dua enam. Oh. Punya nek but nek si ora apa pun nek. Punya but nek si ora. Anak kok on pita ngalampu. Lagi-lagi yang lain hana. Hana. Oh. Yang on pisang ah untuk berbelo. Hana on pitang tuha kau betul. Nek, puna harapan ke depan kiban ke nek puna nek. Ya badannya. Sembayang nak tinggal. Oh, sembayang mentong nek ah. Nek sembayang mentong tedong pu kaduk nek. Sembayang dia mentong terang dia. Pupu enak. Pupu pio. Dia Hotel tsunami dilek. Ulangnya gitu dengan kepai terbang Mandum ya kan nana ujung Nek dilek ipar yang tapa mandum de. Oh. Hotel tsunami nek Di gerok malay ujung kita ini peti. Ada mumahan yang ajak rumah lagi lagi itu dengan kepai terbang. Ngamplung aja. Oh, na yang plung. Nyonek dilek pak nek. Ulang kalau udah wajib peluang. Oh, duduk plung. Tato iyo tinggi. Dah agak tenom na untung hana ada apa aja kawan ni. Dah mula ai bapo. Oh, nenek dilek nak cik bai nek. Nah, iyo udah gelumang. Oh. Panai gelumang langkung kampung. Berarti kena air kan. Badan. Ini upegahan apa tengah bala. Menjalan hotel pu udek mau nak putus asa pun nek. Betul kata. Buat, bukan kayak apa? Cuma ada apa?